Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Summa alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binatara musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Ki Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad Pon tanggal 4 Rabiul Awal 1398 Hijriah atau 12 Februari 1978 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala biwujudil awrati wa adamahu 'alaiha ma'atulil imdadi fala tastahqiranna ma mana'ahu maulahu li'annaka lam tara 'alaihi siyamal 'arifina wala bahjatal muhibbina falola waridun makana wirdun. Orang yang giat beribadah, giat bermujahadah dan tekun dengan istiqomah itu tidak boleh ditanggap sepi, tidak boleh diremehkan, lebih-lebih dihina. Oleh karena dia belum sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih belum sadar dengan sadar yang khusus, masih belum wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diperhatikan oleh mereka yang sudah mempunyai kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang sedikit banyak diberi mengerti kepada kawannya yang belum sadar. Sekalipun kawannya belum sadar, akan tetapi tekun di dalam beribadah, di dalam mujahadah, jangan sampai diremehkan, lebih-lebih diejek,
dengan ejekan-ejekan yang menjadikan kendornya dia beribadah. Sekalipun masih ada kawan yang belum ikhlas, belum lillah billah, belum li rasul bi rasul, yang sungguh-sungguh masih ada pamrih, jangan sampai diremehkan, lebih-lebih dihina. Malah supaya kita bantu dengan lahiriah dan batiniah. Batiniah senantiasa dimohonkan, dimujadahi. Lahiriah senantiasa dibantu dengan kebijaksanaan, ditetapkan atau diberi petunjuk, walaula waridun makana wirdun. Sebab sekalipun belum ikhlas, betul-betul orang yang bermujahadah atau ibadah apa saja, adanya dia mau beribadah itu adalah suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tentulah dia tidak mau ibadah atau mujahadah, sekalipun ibadahnya atau mujahadahnya itu belum tepat, masih ada pamrih misalnya. Jadi siapa yang meremehkan, lebih-lebih menghina pada orang yang sudah giat mujahadah atau ibadah lainnya, itu berarti sul adab kepadanya, dan berarti juga menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang tadi giat beribadah atau mujahadah adalah mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun belum lengkap, belum sempurna, tapi toh itu suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pada umumnya terhadap siapa saja, bagaimanapun keadaannya, kita tidak boleh sekali-kali meremehkan atau lebih-lebih mengejek. Sebab istilah mengejek atau meremehkan itu tidak ada niat baik untuk memperbaiki, hanya bersifat menjatuhkan begitu saja. Jangankan terhadap orang yang ibadah, terhadap orang yang bermujahadah yang masih belum tepat, sedang terhadap umum saja mengejek atau meremehkan saja adalah dilarang, terkecam. Lebih-lebih terhadap orang yang beribadah atau orang yang berbuat baik, yang diperintah adalah memperbaiki, bukan mengejek atau meremehkan. Tetapi memperbaiki keadaan yang belum baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mencegah perbuatan yang terkecam, merubah atau memperbaiki dengan lahiriah dan batiniah, secara langsung dan tidak langsung dengan kemampuan yang ada padanya. Ini yang diperintah. Dan selain daripada itu, dalam istilah kesadaran, semua itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejek kepada salah satu makhluknya berarti mengejek kepada Khaliknya. Mengejek kepada suatu perbuatan berarti mengejek kepada yang berbuat. Menghina perbuatan berarti menghina kepada yang berbuat, terkecuali terhadap hal-hal yang terkecam. Jika perlu, ya harus dihina, tapi sifatnya pertama harus atas dasar diperintah, sifatnya melaksanakan lillah, dan kedua yaitu harus didasari billah, dengan maksud memperbaiki. Dan memperbaiki adalah juga perintah Tuhan. Memperbaiki keadaan yang bejat dengan diberi nasihat, dengan didoakan, dan lain-lain. Para hadirin hadirat, setiap pengajian
dan setiap kata dari pengajian harus dapat memanfaatkan yang sebanyak-banyaknya demi untuk fafiru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak memanfaatkan, berarti kita tidak mensyukuri kemampuan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita dikaruniai dapat memanfaatkan, tapi tidak mau memanfaatkan. Otomatis jika tidak memanfaatkan, menyalahgunakan. Mari para hadirin hadirat terus kita manfaatkan. Para hadirin hadirat, mari kita tinjau pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, terutama yang secara langsung ada hubungan dengan pengajian yang kita bahas sekarang ini. Kesatu, yaitu seperti diutarakan tadi, jika kita melihat seseorang yang tekun di dalam ibadah atau mujahadah, sama sekali kita tidak boleh menghina. Soal tekun adalah diperintah supaya kita senantiasa tekun mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kemampuan yang ada pada kita. Ini sudah kita laksanakan atau belum? Perlu adanya penelitian. Tekun beribadah, mengabdikan diri, wafirillallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti terus menerus mujahadah atau sembahyang di dalam masjid saja. Yang dimaksud tekun akan tetapi mengisi bidang, mengisi segala bidang dengan yang semestinya, yaitu merupakan sebagai pelaksanaan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Atau mudahnya, secara ringkas, apakah sudah senantiasa lillah billah atau belum, dan takdimul aham, mendahulukan yang lebih penting? Jika belum, berarti belum tekun kita beribadah, mengabdikan diri kepada Tuhan. Apakah berupa mujahadah, apakah berupa sembahyang, ataukah berupa bekerja dan sebagainya? Apakah kita sudah betul-betul tekun di dalam melaksanakan semua itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuhan kita perlu adanya koreksi. Sebab ini adalah suatu perintah. Firman Allah, wa tabattal ilaihi tabtila. Al-Muzammil ayat 8. Dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Tekunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekun beribadah, apakah sembahyang, apakah mujahadah, apakah mencangkul, ataukah ke pasar, mengayun, menggendong putranya, dan sebagainya. Pokoknya segala gerak dan laku yang tidak terlarang dan harus takdimul aham, mendahulukan yang lebih penting. Apakah semua itu sudah kita lakukan? Perlu adanya koreksi dan peningkatan. Kembali soal menghina. Menghina khususnya seperti yang diutarakan di atas, menghina kepada orang yang tekun ibadahnya, sekalipun belum tepat ibadahnya, itu terkecam. Dan umumnya menghina kepada siapa saja dan apa saja itu terlarang. Ya, kita sudah maklum, tidak asing lagi apa arti menghina itu. Suatu perbuatan yang dilarang oleh Tuhan dan
juga akal. Pendapat akal juga mengecam pada perbuatan menghina. Dan seperti saya utarakan tadi, menghina kepada suatu perbuatan ini berarti menghina kepada yang berbuat. Saya mengecam terhadap suatu potongan baju misalnya, wah ini baju jelek potongannya. Ini otomatis saya mengecam kepada yang membuat. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar selamat dari perbuatan menghina? Ini perlu sekali adanya koreksi dengan cermat. Ya, kalau menghina secara terang-terangan atau secara lisan itu mudah diketahui. Tapi ada suatu perbuatan yang tidak merasa menghina, tapi berakibat menghina, itu mungkin terjadi. Maka perlu adanya koreksi yang makin lembut, makin halus dan teliti. Dalam istilah syirik, ada syirik jali, syirik yang terang-terangan, dan ada syirik khafi, syirik yang samar-samar. Begitu juga menghina, ada penghinaan yang terang-terangan dan ada penghinaan yang halus, sehingga kadang-kadang yang dihina tidak merasa bahwa dia dihina, dan kadang-kadang yang menghina sendiri tidak merasa bahwa dia menghina. Itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu perlu adanya koreksi yang makin halus, sekalipun tidak merasa menghina atau sekalipun yang dihina tidak merasa dihina. Akan tetapi perbuatan menghina itu tetap dikecam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus memikul resikonya, lebih-lebih besok di akhirat. Walhasilu anna ibadallahi al-makhsusina yang qasimuna qismaini, muqarrabina wa abraran. Wal muqarrabuna humul ladzina ukhidu an khududihim wa iradatihim wa qamu bihuquqi rabbihim ubudiyatan lahu wa talaban limardatihi. Wa haula'i humul arifuna wal muhibbuna. Wal abraru humul baquna ma'al khududihim wa iradatihim wa qamu bi ibadati rabbihim ta'aman bi jannatihi wa haraban min narihi. Wa kullu wahidin minhum mamdudun fi maqamihi alladhi huwa fihi midad bi midadin ilahiyyin iqtadha minhul qiyamu bi huquqi dhalikal maqam. Jadi orang yang mengabdikan diri, orang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah apa saja, secara ringkas dibagi menjadi dua bagian atau golongan, muqarrabun dan abrar. Muqarrabun asal maknanya orang-orang yang didekati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah dekat. Misalnya Pak Lurah dekat dengan Pak Camat, dekat dengan Pak Bupati, dekat dengan Pak Presiden, dan sebagainya. Abror terambil dari kata albirru, kebagusan. Barun, orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebagusan. Abror atau orang-orang yang berbuat baik. Adapun yang dimaksud di sini muqarrabin yang berkedudukan tinggi, dan abror sebawahnya. Jadi ada dua tingkatan, muqarrabin
tingkatan yang nomor satu kalau hanya seorang disebut muqarrab. Jika wanita muqarrabah dan jamaknya muqarrabat. Tingkatan yang nomor dua yaitu abror. Wal muqarrabuna, yang disebut muqarrabin, yaitu orang-orang yang sudah dihilangkan, sudah dimusnahkan kehendaknya, nafsunya, pamrihnya, sudah sama sekali tidak mempunyai pamrih atau keinginan, baik pamrih moral, lebih-lebih pamrih material, baik pamrih dunia ataupun pamrih akhirat. Sama sekali tidak mempunyai pamrih atau keinginan. Mereka beribadah hanya semata-mata mengabdikan diri pada Allah, hanya melulu mulus ubudiyah pada Allah Ta'ala. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu disebut al-arifun wal muhibbun. Kalau hanya seorang al-arif, wanita al-arifah, kalau banyak al-arifat, orang yang tahu, orang yang sadar pada Tuhannya, tahu pada pribadinya, mereka itu adalah muhibbun, muhibbah, muhibbat, atau orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu golongan atau tingkatan ke-1. Muqarrabun atau orang yang tidak ada pamrih, mereka beribadah atau berbuat tidak ada pamrih, baik pamrih dunia maupun pamrih akhirat, pamrih moral, lebih-lebih pamrih material. Pamrihnya hanya satu, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudah tidak punya pamrihkah atau bahkan lebih banyak pamrih ini dan itu? Ini perlu adanya peninjauan, baik pamrih dunia, pamrih akhirat, pamrih material maupun pamrih moral. Mari kita selidiki diri kita masing-masing. Orang muqarrabin betul-betul tidak punya pamrih. Dalam istilah wahdiyah, lillah, semata-mata karena Allah, di samping billah, yaitu bidang tauhid. Inilah orang yang disebut sadar kepada Allah Ta'ala. Sabda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada yang mengatakan hadis, tapi insya Allah yang betul adalah sabda Sayyidina Ali. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa tahu akan dirinya, maka sungguh dia tahu kepada Tuhannya. Barang siapa yang tahu kedudukan dirinya sebagai hamba, tentulah tahu Tuhan sebagai Tuhannya. Atau juga bisa dibalik, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengetahui Tuhannya, artinya menyadari Tuhan sebagai Tuhannya, otomatis dia tahu dirinya sebagai hamba dari Tuhannya. Wal muhibbuna, orang-orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang tahu, sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis dia cinta kepadanya, otomatis, tidak bisa tidak. Dan orang yang tidak tahu, otomatis tidak bisa cinta. Jika kita tidak tahu kepada barang atau orang lain, tentu tidak mungkin kita bisa
cinta kepada barang atau orang lain yang tidak kita ketahui itu. Adanya cinta karena tahu lebih dahulu. Mengetahui itu jalannya tidak hanya lewat mata saja. Lebih banyak daripada itu. Jalannya mengetahui itu dari lahiriah dan batiniah. Lewat pandangan telinga, lewat rasa, lewat hidung, lewat pengertian pikiran, lewat perasaan hati, dan sebagainya. Sudah mengetahui atau mengenal, barulah timbul senang atau cinta. Tidak mungkin cinta jika tidak mengenal lebih dahulu. Itu tadi jalannya tahu lewat bermacam-macam saluran. Lewat mata karena bentuk dan rupanya, lewat telinga karena merdunya suara dan sebagainya. Lebih-lebih keindahan-keindahan di surga. Dikatakan seandainya benda surga baik rupa, suara atau rasa dirasakan atau didengar atau dilihat oleh orang dunia, otomatis dia mati seketika itu, saking lezatnya. Jadi mudahnya timbulnya rasa senang itu karena tahu atau ada hubungan. Maka jika orang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu makin mendalam jika makin tinggi sadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang lebih banyak sadarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis makin mendalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis makin banyak ibadahnya kepada Allah. Lebih banyak cintanya, lebih besar takdimnya, penghormatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, di antara kita sudah sampai di mana kesadaran dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita koreksi keadaan kita masing-masing. Seberapakah sadar kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai di mana tahu kita terhadap kedudukan diri kita sebagai hamba? Seberapa besar cinta kita kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Mari senantiasa kita adakan penelitian demi untuk peningkatan. Jika kita menganggap sepi soal ini, kita dan lenggang-lenggang kangkung saja, awas nanti jika sudah ganti alam akan merasakan akibatnya, akan terkejut yang tidak dapat digambarkan betapa hebatnya. Jadi orang yang sudah tidak ada pamrih disebut muqarrabun atau arifun. Orang-orang yang didekat dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang sadar kepada Allah, al-arifuna billah atau al-alimuna billah. Itu sama pengertiannya. Dalam istilah bahasa ada perbedaan antara ilmu dan ma'rifat. Al-alim itu baru teori, orang yang mengetahui menurut teori atau menurut ilmiah. Tapi al-arif billah di samping mengetahui teori, dia praktek apa yang diketahui itu. Sebagai gambaran, orang yang hanya mengerti bahwa garam itu asin rasanya, gula itu manis, ini al-alim. Tapi orang yang mengerti garam itu asin, gula itu manis, dalam pada itu dia sambil mencicipi garam atau gula di mulutnya. Itulah istilah al-arif. Jadi ada perbedaan. Yang satu hanya berhenti sampai pada pengertian atau keyakinan sekalipun, dan yang satu lagi di samping pengertian dan keyakinan, dia menerapkan atau menjalankan apa yang dia ngerteni, apa yang dia yakini. Jadi
teori dan praktek sekaligus dalam waktu seketika juga. Kita yakin bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Murah, Maha. Tetapi kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengincar kepada kita. Kita mengerti dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tetapi kita lupa atau tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, senantiasa mengawasi segala gerak-gerik laku kita. Inilah kelemahannya keyakinan yang hanya teori mahir, tapi prakteknya justru berlawanan dengan teori yang diketahui bahwa diyakini ini bukan ma'rifat. Kita tahu, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih Sayang, Maha Memberi, tapi kita tidak merasa bahwa kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau hanya teori. Ya, sekalipun sudah baik, tapi masih sangat terkecam. Mari para hadirin hadirat, perlu sekali adanya peningkatan dalam segala bidang. Tentunya bidang keyakinan dan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wal abror, yang kedua yaitu abror, orang-orang yang baik, tapi mereka masih melekat pamrihnya, ingin selamat ibadah agar bahagia dunia akhirat, ingin untung dan sebagainya, biar mudah jembar rizkinya. Aku mau baca sholawat nariyah, saya mumpung baca surat Waqiah biar menjadi kaya, baca ayat kursi biar menjadi begini dan sebagainya. Ibadah biar selamat dunia akhirat, biar mudah usaha, biar begini begitu. Ini pamrih namanya. Kalau begini namanya dia belum bebas dari imperialis nafsu, masih dikuasai oleh nafsu. Nafsu kesukaannya senantiasa enak dan kepenak, senantiasa selamat, senantiasa bahagia lahir batin dan sebagainya. Ini kesenangan nafsu. Ciri-cirinya nafsu, ibadahnya karena didorong oleh keinginan masuk surga, biar selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin baik di dunia, baik di akhirat, dan jauh dari siksa neraka. Inilah orang-orang yang masih penuh dengan pamrih. Di antara kita menempati yang mana? Mari kita masing-masing koreksi diri. Sekalipun para abror tersebut masih banyak pamrih dalam ibadah mereka, tapi kita tidak boleh mengecam. Kita harus menghormat kepada orang-orang yang giat ibadah, sekalipun masih ada pamrih. Dan di samping kita harus menghormat, kita supaya usaha bagaimana agar ibadah mereka itu menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih mulus, usaha secara lahir dan batin, antara lain agar supaya ibadahnya yang didasari pamrih itu ditingkatkan, didasari lillah billah. Ini kita berkewajiban mengusahakan, berkewajiban memperbaiki. Di samping memperbaiki pribadinya masing-masing, harus memperbaiki orang lain. Lahiriah dan batiniah sudah kita laksanakan atau belum, para hadirin hadirat? Jadi ringkasnya, pengajian orang yang beribadah kepada Allah itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan atau tingkatan. Satu yang disebut muqarrabun atau arifun atau muhibbun, dan yang kedua yaitu abror.
al-muqarrabun, yaitu tadi orang yang sudah dapat melaksanakan lillah billah, lirasul birrasul. Jika belum dapat melaksanakan ini, namanya masih abror. Ibadahnya didorong oleh keinginan agar supaya selamat dunia akhirat, agar supaya jembar rezekinya dan sebagainya. Saya teringat sejarahnya Siti Robiah Al-Adawiyah. Ini terutama buat perhatian kaum ibu. Baik, suatu ketika Siti Robiah Al-Adawiyah dalam suatu munajatnya berbicara kepada Tuhan, antara lain, Ya Rabbi, ma'abadtuka tolaban li jannatika wa haraban min narika. Ya Tuhanku, beribadah kepadamu bukan karena mengharap surgamu dan bukan karena takut nerakamu, tapi semata-mata hanya kepadamu ya Tuhan. Itu Siti Robiah pada waktu itu betul-betul mulus mengabdikan diri kepada ibadah kepada Allah. Tidak ada pamrihnya, tapi sayangnya belum tepat bilahnya. Lillah sudah tepat, tapi bilahnya belum pada waktu itu. Tapi setelah itu ya terus ada peningkatan. Jadi sudah tepat lillahnya, tidak ada pamrih, tetapi bilahnya belum, masih mengaku bisa ibadah. Itu mungkin saja terjadi. Aku beribadah, ini berarti mengaku bisa beribadah, lupa dan tidak menyadari bahwa yang menggerakkan dia beribadah itu Tuhan. Ini gerak-gerik hatinya. Adapun dalam ucapan itu tidak menjadi soal. Yang penting hatinya. Biar lisannya mengatakan aku beribadah, tapi hatinya betul-betul billah, tidak ada apa-apa. Tapi kalau belum merasa billah, inilah yang berbahaya. Jadi bidang lillah mungkin saja sudah sempurna, betul seperti lillahnya abror tadi, sebab sudah tidak ada pamrih. Sedangkan tingkatan muhibbun atau arifun otomatis sudah lillah billah. Mari kita usaha terus untuk meningkatkan dan untuk yang lebih sempurna lagi. Apakah kita sudah lillah billah betul-betul? Mari terus kita koreksi. Keterangan di atas kita berarti melarang orang cinta kepada selain Tuhan. Tidak berarti tidak boleh takut kepada selain Tuhan. Tidak berarti begitu. Akan tetapi di dalam cinta kepada selainnya Tuhan, di dalam takut kepada selain Tuhan, itu justru harus kita dasari cinta atau dasar takut kepada Tuhan. Didasari karena diperintah oleh Tuhan. Masuknya begitu. Silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, datangkanlah pada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Silahkan. Bahkan kita diperintah usaha dan memohon hasanah, kebaikan di dunia dan akhirat. Kita diperintah menjauhkan diri dari neraka, diperintahkan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk yang merugikan. Kita boleh dan bahkan diperintah Allahumma rzuqna malan katsira, Allahumma rzuqna arzaqan wasi'atan, dan sebagainya. Tetapi di dalam kita memohon dan usaha ke arah itu harus dasar diperintah lillah. Menurut atau
menjalankan perintah Allah, beribadah, mengabdikan diri pada Allah. Jangan didasari keinginan, nafsu. Ini yang tidak boleh. Terkecam. Jika sudah didasari lillah, cinta pada selain Allah, itu sesungguhnya tidak cinta. Sebab dasarnya cinta itu dasar diperintah. Diperintah cinta. Banyak di dalam Al-Quran perintah-perintah Allah supaya takut kepada hal-hal yang tidak baik. Antara lain, wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 133. Dan cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu antara lain. Tapi yang dimaksud takutlah karenaku, perintah takut. Jangan takut karena perasaanmu sendiri. Jadi jika dasarnya takut itu perasaan sendiri, itu pamrih namanya. Tetapi jika dasarnya lillah, itu bukan pamrih, melainkan menjalankan perintah supaya takut. Tentunya apa yang saya utarakan itu sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Tapi di samping paham, yang penting dan pokok yaitu pelaksanaan. Tentu saja pelaksanaan tanpa paham tidak mungkin dapat melaksanakan. Otomatis sudah paham. Ya mungkin ada yang sudah melaksanakan tetapi belum paham. Itu mungkin saja. Tetapi jarang sekali dan secara kebetulan. Kembali sedikit mengenai Siti Robiah Al-Adawiyah. Beliau seorang wanita yang luar biasa ibadahnya. Baik cerita-cerita di dalam kitab-kitab tasawuf mengenai Robiah. Ini penting terutama untuk perhatian kaum ibu, di samping bapak juga. Siti Robiah pada suatu waktu pernah dipinang oleh Gubernur Basroh jika dia mau menjadi istri gubernur. Tiap bulannya akan diberi belanja 10.000 dinar. Dan di samping tiap bulan 10.000 dinar, dia diberi uang kontan 100.000 dinar. Siti Robiah memberi jawaban dengan surat. Katanya, saya tidak ingin bantuan gubernur menjadi budak saya. Tuan gubernur dan seluruh hartanya yang akan diberikan kepada saya tidak mau menerima, sebab menjadi penghalang kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kekuatan himmah Siti Robiah di dalam menuju kesadaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak ingin seluruh hartamu engkau berikan kepadaku, sedang engkau menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau hanya sekejap mata. Begitu para hadirin hadirat, Siti Robiah, maaf kaum ibu, bagaimana seandainya kaum ibu menerima penawaran seperti dialami oleh Siti Robiah itu. Beliau, Siti Robiah, lupa sekejap mata saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau ditukar dengan harta kekayaan yang berapapun banyaknya. Itu hanya lupa sekejap, lebih-lebih sejam, lebih-lebih sehari, lebih-lebih terus-terusan. Di antara kita bagaimana para hadirin hadirat? Mari kita koreksi diri.
Tidak hanya kaum ibu saja, kaum bapak juga harus adakan koreksi. Bagaimana kita dengan uang 100 rupiah saja kita sudah lupa daratan, bahkan berani menjual agama ditukar dengan uang atau pangkat kedudukan. Para hadirin hadirat, bahkan tidak yang mau pun ditawar-tawarkan. Mari para hadirin hadirat, mari kita akui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita mungkin di hadapan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siriftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siriftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya siriftah wahdina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bimahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Ada sebagian kaum atau manusia yang oleh Allah dititahkan untuk khidmah, mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala bita'ati zahiriyah, dengan ibadah-ibadah lahiriah, sehingga mereka kelak diperizinkan menjadi penghuni sorga. Masuknya yaitu yang nomor 2 tadi, golongan abror atau mereka-mereka yang disebut zahidun, orang-orang yang bertapa, mengasingkan diri hatinya dari kesenangan duniawi. Dan mereka-mereka yang disebut abidun, orang-orang yang tekun dengan ibadah-ibadah lahiriah. Dan ada lagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistimewakan menjadi orang-orang yang dicintai kepada dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta sallahu biqurbihi waddukhulu bihadratihi, sehingga kemudian mereka-mereka itu dijadikan orang-orang yang diperkenankan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankan beraudensi, sowan, menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwal arifun wal muhibbun, mereka itu disebut arifun, orang-orang yang sadar pada Allah, dan muhibbun, orang-orang cintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan ini lebih tinggi kedudukannya, martabatnya dari yang pertama tadi. Wa kullu mustarikuna fil
intisabi ilahi wa khidmatihi, lakin khidmatul awwalina aktaruha bil jawarihi wal akharina aktaruha bil qalbi. Kedua-duanya, yang pertama dan kedua tadi, sama-sama khidmah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yakin, abror atau zahidun atau abidun, kebanyakan ibadahnya dengan anggota lahiriah. Boleh jadi membaca Quran, membaca sholawat, membaca zikir, mujadah-mujadah, berpuasa sunnah, sembahyang-sembahyang yang sunnah dan sebagainya. Dan golongan kedua yaitu arifun atau muhibbun, sebagian besar ibadahnya dengan hati, dengan rasa dalam hati, kesadaran hati. Ini sebagian besar. Jadi tidak berarti keseluruhannya begitu. Jadi ringkasnya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tergolong-golong menjadi dua, yaitu golongan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Menyebutnya yang nomor 1 yakni abror, didahulukan di sini. Akan tetapi mengenai martabatnya yang disebut nomor 2 yakni muhibbun atau arifun, itulah yang nomor 1. Jadi belum tentu bahwa yang disebut pertama itu mesti nomor 1 dalam nilainya. Kebanyakan dalam menyebut beberapa martabat yang berbeda, yang nomor 1 atau paling tinggi atau paling utama itulah yang didahulukan. Tetapi ya tidak mesti begitu. Suatu contoh yang mendahulukan yaitu hadiah-hadiah dalam tahlil misalnya. Ila hadrati, yang didahulukan, yang paling tinggi kedudukannya, yaitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dalam menyebutkan mukminin dan muslimin seperti dalam istighfar, walil jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Jika ada kata mukminin dan muslimat berurutan, yang harus didahulukan adalah mukminin daripada muslimin. Sebab mukminin nilainya lebih tinggi daripada muslim. Tetapi jika tidak beruntun, maka yang dimaksud mukminin juga muslimin. Jadi sama kedudukannya. Ini peraturan adab dan peraturan tata bahasa. Dibalik menyebutnya boleh saja, akan tetapi menyalahi peraturan adab dan peraturan tata bahasa. Kedua-duanya tersebut, baik abror maupun arifin atau muhibbin, kedua-duanya sama-sama mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis yang nomor 1 arifun mendapat fadl yang lebih banyak dari yang nomor 2 abror. Kepada dua-duanya golongan kita harus sama-sama menghormat. Sekalipun kepada abror kita tidak boleh meremehkan, harus tetap menghormat. Sebab kedua-duanya sama-sama mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja menghormat kepada yang lebih tinggi martabatnya harus lebih baik daripada yang sebawahnya. Ini saya mengutip dari kitab Taqribul Wusul. Man kharaja an mahabbatid dunya sumia abidan au zahidan. Barang siapa yang keluar dari kesenangan duniawi dinamakan abid atau zahid, orang yang bertapa. Baju compang-camping, makan seadanya, tak pernah enak-enak,
Sebab jika makan di dunia enak-enak, besok di sorga berkurang enaknya, katanya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu disebut zahidun atau abidun. Man kharaja an nafsihi wa hawaha sumya arifan. Barang siapa yang keluar dari pengaruh kekuasaan nafsunya, yang sudah bebas dari imperialis nafsunya, disebut arifun atau muhibbun atau muqarrabun. Ma'rifat kepada Allah itu dengan pandangan mahabbah, cinta dan ta'zim. Di dalam segala perbuatan dilaksanakan dengan perasaan cinta dan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nafsunya. Orang yang ma'rifat kepada Allah memandangnya sebagai lawan, sebagai musuh, seperti yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Tidak henti-hentinya aku senantiasa curiga kepada nafsu, karena nafsu senantiasa mengajak pada hal-hal yang buruk. Kita sebagaimana para hadirin hadirat itu seperti anak-anak bermain jumpritan. Selama tidak jumprit dengan tempat yang dijadikan jumpritan, terus dikejar oleh yang menjadi pemburunya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la narak wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hatiyal anam
وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي سيدي سواك فاخترت قدسا هلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي لنا وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي سيدي سواك فإن ترد كنت سحسن هلك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي لنا وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي سيدي سواك فإن ترد كنت سحسن هلك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أهي الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي ولمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب فالح بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالوحيدية لرب العالمين
يا ربنا وفير يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal azam wa bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khasihat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal azam وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خاص هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خاص هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. وبالله التوفيق والهداية ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعة ومن خزي الزمن التربية ونظرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.